Ya, pertama-tama kami apresiasi lah ya, Mas Rama Terima yang kasih, Pak. telah mencoba berbuat baik kepada warga yang memang membutuhkan bantuan kita. Itu kita apresiasi dan kita berikan rasa hormat. Ya. Yang kedua, membantu dalam suasana bencana sangat dibolehkan. Itu dulu, sangat boleh, Hmm. bukan dilarang, boleh. Memang ada ketentuan, tetapi dalam saat bencana boleh, yang penting dikumpulkan dulu, ya, dibagi, disumbangkan, terutama kepada mereka yang memang sangat membutuhkan bantuan cepat. Itu diperbolehkan. Ini perlu saya Hmm. sampaikan di depan. Diperbolehkan, dikumpulkan, lalu dibagi, boleh. Nah, berikutnya yang kedua, jadi itu sudah jelas ya, boleh ya. Hmm. Tetapi setiap pengumpulan dana dari masyarakat itu memang ketentuannya harus dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengumpulkan dana. Dalam Ya, aturan yang ada itu seharusnya ya diawali dengan mengajukan perizinan melalui yayasan ya atau melalui lembaga-lembaga yang berbadan hukum. hmm. Oke. Tidak repot daftarnya, cukup lewat online, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial setempat. Kira-kira begitulah ya. Nah, Ya, nanti kalau sudah terkumpul, kan tahu itu kita untuk apa dan cara penggunaannya seperti apa, dibagikan kepada siapa. Kalau memperoleh eh, pengumpulan dana sampai misalnya 500 juta ke bawah, pelaporannya cukup dengan audit intern. Tapi oke. kalau di atas 500 juta, itu harus menggunakan akuntan publik. Ini semua untuk apa? Untuk supaya ada semacam pertanggungjawaban secara bersama-sama ya oleh kita semua dan kita tahu apa yang sudah dikerjakan. Untuk masyarakat tentu makin senang dia karena eh, uang yang dibagikan, uang yang disumbangkan itu dipergunakan dengan baik dan diterima kepada mereka yang berhak. Sementara untuk Mas Rama, ya, atau ada namanya itu sahabat Rama dan lain sebagainya, makin kredibel sehingga Mas Rama dan teman-teman makin dipercaya oleh publik. Karena Ya, seluruh penggunaannya itu bisa dilaporkan dengan baik. Bagi kami yang di pemerintah, kita tahu bahwa ada masyarakat yang sudah dibantu, ada penerima manfaat yang kita memiliki datanya, baik by name maupun by address-nya. Nah, dengan begitu, ini menjadi sumber data juga untuk ketika pemerintah atau pihak lain membagikan bantuan-bantuan berikutnya. Jadi oke. sesungguhnya ini adalah memang menjadi bagian dari ketentuan kita, di mana setiap pengumpulan uang dan barang itu harus melalui proses perizinan. Kalau yang Hmm. menyumbang itu pada tataran hanya Ya, kota kabupaten, maka izinnya cukup di dinas kabupaten kota. Tapi kalau ya, menyumbang itu dari berbagai kabupaten kota di satu provinsi, cukup dari provinsi. Tapi kalau yang nyumbang itu dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia, maka lewat Kementerian Sosial. Kementerian ya. Sosial mengeluarkan izin dan setelah itu Kementerian Sosial hanya ingin mendapatkan laporan tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang meminta izin untuk diketahui ya siapa Oke. saja yang telah menyumbang, siapa saja yang telah memberikan donasinya, kemudian diperuntukkan untuk apa. Ya, Ya, Pak ini Menteri. semata-mata sekali lagi ya, ini untuk Hmm. akuntabilitas. Yang kedua, untuk meningkatkan kredibilitas bagi pihak yang mengumpulkan dana. Selebihnya silakan. Yang menentukan adalah Mas Rama sendiri, mau digunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya. Hmm. Seterusnya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa sinergikan dengan data-data yang juga kita miliki. Dalam ketentuan kita itu ada ya, ada ketentuannya Undang-Undang saya nomor 9 tahun 61 itu ada ketentuannya. Jadi setiap pengumpul uang dan barang itu harus meminta izin eh, dan nanti kalau mengajukan izin, tidak memiliki izin itu bisa kena denda
dan kurungan 3 bulan. Jadi ada konsekuensi hukumnya ya kalau dari undang-undang. Nah, saya mau minta tanggapannya Mas Rama. Tapi Tadi sekali lagi juga, saya perjelas ya, Mas Rama, saya Ya, perjelas silakan. dulu. Silakan, Saya Pak perjelas Menteri. dulu, kalau Oke. boleh saya Silakan, Pak perjelas dulu bahwa saya perjelas dulu ya, Mbak Friska ya, bahwa Ya, monggo. untuk bantuan bencana izinnya diperbolehkan untuk menyusul beserta Ya. laporan-laporannya. Seperti dilakukan oleh Mas Rama ini tidak masalah karena ini dalam rangka kedaruratan.